mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2024, Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Syukur bagi kasih, setia dan kuasa Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap hari. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Saya doakan supaya saudara sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Ditolong Tuhan dengan apa yang saudara usahakan. Amin. Hari ini kita akan menyelesaikan Mazmur 146 sampai 150. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa kami di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Sucikan kami karena kuasa darah Tuhan. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi pelaku firman, bukan hanya pembicara ataupun pendengar. Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan menyelesaikan pembahasan kitab Mazmur. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 146, hanya Allah satu-satunya penolong. Mazmur ini bertema pertolongan manusia dibandingkan pertolongan Tuhan. Pertolongan manusia sementara sekali dan tidak stabil. Tetapi pertolongan Tuhan kekal dan sempurna. Lihatlah di ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Saudara, penulis Mazmur 146 ini menggambarkan orang-orang berpangkat, berkuasa sebagai penyelamat yang tidak cukup memadai, yang bisa membuat janji tetapi belum tentu ditepati. Sedangkan Allah adalah pengharapan dan pertolongan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lukas 4 ayat 18 sampai 21, Tuhan Yesus menyatakan kepeduliannya kepada orang-orang miskin, orang-orang menderita yang ada di hadapannya, yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak memisahkan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Tuhan Yesus memperhatikan kedua-duanya. Jadi pengharapan kita seharusnya hanya kepada Tuhan. Dan selama kita di dunia ini, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya, agen representasinya untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang menderita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, mengenai rencana Tuhan menggagalkan rencana orang fasik. Karena apa? Nilai kualitas standar moral Tuhan berlawanan dengan nilai masyarakat fasik.
Tuhan Yesus datang dan menjungkir balikkan nilai-nilai masyarakat fasik saat Ia mengatakan di dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Matius 16 ayat 25. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Jadi saudara, kita dipersiapkan untuk tidak terkejut kalau komunitas orang-orang tidak memahami nilai-nilai Kristiani kita. Tetapi jangan menyerah, ya, tetap bersandar pada Tuhan dan mohon kemampuan untuk bisa mampu menjadi garam dan terang dunia. Lakukan yang baik, lakukan yang benar demi kemuliaan Tuhan. Mazmur 147, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ayat 10 dan 11, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19 dan 20, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mazmur 147 mengajarkan kepada kita untuk tahu apa yang membuat Tuhan senang. Tuhan pencipta segala sesuatu, dan yang membuat Tuhan senang adalah kalau kita hidup sebagai penyembah-penyembahnya yang hidup dipimpin Roh Kudus sehingga bisa hidup di dalam seluruh kebenaran. Maka kita akan menikmati kekuasaan dan kemurahan Tuhan hari lepas hari. Saudara, kadang kita tidak tahu, tidak paham tentang diri kita sendiri. Bisa berubah-ubah tergantung moodnya, mengenai perasaan, mengenai keinginan kita. Pemahaman kita sangat terbatas. Tetapi ditulis di sini di ayat 5, kebijaksanaan Tuhan tidak terhingga. Tuhan mengerti segala sesuatunya termasuk tentang kita, karena Dialah pencipta kita. Sebab itu mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya, karena Dia tahu yang paling baik, jalan-jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Selanjutnya dikatakan mengenai bahwa usaha manusia sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Tetapi semua bakat karunia yang diberikan Tuhan itu harus kita pakai untuk menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ya, penghormatan dan kepercayaan kitalah yang Tuhan inginkan. Bila Tuhan mendapati kita sungguh-sungguh menghormatinya, percaya kepadanya, maka Tuhan akan pakai hidup kita, bakat-bakat, talenta, kekuatan kita dengan cara yang luar biasa, guna jadi berkat bagi banyak orang, tentu demi kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 19 sampai 20 mengenai Israel, keturunan Yakub, sangat istimewa di mata Tuhan. Ya, sehingga Tuhan menurunkan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dengan maksud supaya mereka hidup taat, diberkati, dan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia agar mengenal Tuhan yang benar. Yesus Kristus Tuhan kita juga terlahir sebagai orang Yahudi. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita semua istimewa di hadapannya. Kita adalah umat kesayangannya, biji matanya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa Israel yang sesungguhnya bukan suatu bangsa dengan tempat geografis tertentu, tetapi komunitas orang-orang percaya yang hidup taat, yang hidup mengasihi Dia. Bacalah di dalam Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Tuhan tolong kita supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya Mazmur 148, langit dan bumi pujilah Tuhan,
ayat 5 sampai ayat 14. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bertema mengenai agar seluruh ciptaan Tuhan memuji dan menyembah-Nya dengan segenap hati. Semua ciptaan adalah seperti simfoni agung, paduan suara besar yang berbeda-beda, tetapi bisa menjadi harmonis jika menaikkan pujian guna hormat kemuliaan Tuhan. Ini gambaran tentang bagaimana sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, harus hidup sebagai pemuji dan penyembah. Secara pribadi kita beda satu dengan yang lain, tapi kita semuanya satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Kita punya bagian masing-masing. Seharusnya kita bersatu padu menaikkan pujian bagi Tuhan melalui kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak sama, kita berbeda-beda, tetapi kita semua dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah seluruh ciptaan memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ingatlah, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Jangan hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Biarlah perbuatan kita yang baik dan benar dilihat orang, dan mereka menikmatinya, sehingga mereka akhirnya memuliakan Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel, ayat 3-5. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ayat 6-7. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang perayaan kemenangan, nyanyian kemenangan, karena ada kepastian bahwa Tuhan benar-benar mengasihi umatnya. Sekalipun firman Tuhan terus-menerus dalam Mazmur mengajak kita memuji Tuhan, tetapi banyak orang tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Di sini diajar cara memuji Tuhan melalui nyanyian, tarian, permainan alat musik, ya, dan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ayat 6 dan 7, pedang bermata dua adalah melambangkan penghukuman yang akan dilaksanakan oleh Tuhan kita pada hari kedatangan yang kedua. Sebab itu biarlah kita hidup berjaga-jaga, sungguh-sungguh, minta Roh Tuhan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman, agar pujian, nyanyian, hormat kepada Tuhan
dapat kita nyanyikan terus-menerus bersama orang-orang kudusnya di sorga, di mana tidak ada susah dan air mata. Tetapi selama kita di dunia, kita menghadapi banyak persoalan, biarlah roh Tuhan memampukan kita menyanyikan kemenangan, bersyukur karena beriman bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan lebih besar dari kekuatan kita. Semua hal yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan selama kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hatinya. Amin. Yang terakhir, Mazmur 150. Haleluya. Ayat 3-5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujian yang benar kepada Tuhan tidak terbatas pada saat ibadah saja, tetapi jika kita sungguh-sungguh rindu memuji Tuhan, kita bisa memperlihatkannya itu dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan, alam ini, juga merenungkan pertolongan Tuhan seumur hidup kita sampai hari ini, kita tentu akan bersukacita dan bersyukur dan rindu lebih lagi mengasihi Tuhan, ya. Karena Tuhan baik, karena Tuhan baik, Dialah pengharapan kita satu-satunya. Kita mau setia sampai kedatangannya kelak. Saudara, penulis memberitahu para pendengar untuk memuji Tuhan, ya. Ingat untuk memuji Tuhan setiap hari. Mazmur ini selesai sampai 150 pasal. Ini adalah gambaran singkat perjalanan rohani kita dalam kehidupan. Kadang susah, kadang senang, kadang sehat, kadang sakit, kadang berkecukupan, kadang berkekurangan. Mazmur ini, kitab ini memberi kita dua jalan. Apakah kita memilih jalan kehidupan atau jalan menuju maut? Jika kita memilih jalan kehidupan, ya, maka kita harus hidup sesuai dengan protokol tata cara yang Tuhan mau. Menghadapi berkat kesukaran, sukacita maupun duka cita, keberhasilan maupun tantangan-tantangan, Tuhan ada beserta kita. Dia membimbing, memberi semangat, menghibur waktu susah, dan memelihara hidup kita, ya, sehingga tambah hari kita tambah bijaksana dan dimampukan taat setia sampai akhir kehidupan. Bersama Tuhan kita jalani hidup ini. Tetapi kalau kita memilih jalan kematian kekal, maka kita pergi jauh dari Tuhan, hidup semau kita sendiri. Kiranya dengan pembahasan Mazmur ini, kita semua memilih untuk hidup menjadi pemuji penyembah Tuhan. Karena Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar sampai kita masuk ke sorga, tempat yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan hanya bagi orang-orang yang taat dan setia mengikuti kehendaknya setiap hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi pelaku firman. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan Mazmur 146 sampai 150. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya Tuhan satu-satunya pertolongan kami. Hidup kami hanya karena kekuasaan dan kemurahan Tuhan saja. Kami harus memuji Tuhan.
karena sungguh-sungguh percaya Tuhan mengasihi kami. Dalam segala kondisi, mampukan kami selama kami bernafas bisa memuji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, para pemuda, pemudi, orang-orang dewasa, bahkan sampai yang paling senior di antara kami. Supaya kami selama kami hidup, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menghidupi firman-Mu dalam keadaan sehari-hari, apapun situasinya. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman. Masalah kami Tuhan tahu, kami sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan dan hanya berharap karena Engkaulah sungguh-sungguhnya pertolongan kami yang sempurna dan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang sempurna dan kekal. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan rencana maksimal dari Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus memampukan kita hidup menjadi penyembah-penyembah yang hidup dipimpin oleh Roh sehingga mampu melakukan kebenaran firman. Tuhan beserta kita, Ia Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, bersukacita karena Tuhan. Amin.